Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat jika munculnya kejadian pertama mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Aturan yang kita pakai adalah P A irisan B sama dengan PA dikali dengan P B yang dipengaruhi oleh A. Berikut contoh-contohnya. Contoh 1, seorang siswa memiliki peluang lulus ujian matematika adalah 0,6. Jika ia setelah lulus matematika, maka peluang lulus ujian komputer adalah 0,8. Tentukan peluang siswa tersebut lulus ujian matematika dan komputer. Perhatikan, di sini ada dua kejadian, yaitu lulus matematika dan lulus komputer. Sedangkan peluang lulus ujian komputer ini dipengaruhi oleh lulus matematika. Sehingga kejadian ini merupakan kejadian bersyarat karena kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Kemudian kita misalkan PA adalah peluang lulus ujian matematika, PA sama dengan 0,6. PB yang dipengaruhi A adalah peluang lulus ujian komputer setelah lulus matematika. PB yang dipengaruhi oleh A sama dengan 0,8. PA irisan B sama dengan PA dikali dengan PB yang dipengaruhi oleh A. PA irisan B sama dengan 0,6 dikali dengan 0,8. PA irisan B sama dengan 0,48. Contoh 2, terdapat sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola biru. Jika akan diambil sebuah bola secara acak berturut-turut sebanyak 2 kali, tanpa pengembalian, tentukan peluang terambilnya keduanya bola merah. Jadi maksudnya, dari kotak tersebut, pada pengambilan pertama diambil 1 bola. Lalu, bola yang diambil tadi tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Jadi pada saat kita melakukan pengambilan yang kedua, bola pada kotak tersebut sudah berkurang jumlahnya, sehingga mempengaruhi peluang pada kejadian kedua. Maka dari itu, kejadian ini merupakan kejadian bersyarat karena kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Selanjutnya, kita misalkan bahwa A adalah kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan pertama. Jumlah bola 5 ditambah 3 sama dengan 8. Untuk menentukan NS, karena kita mengambil 1 bola dari 8 bola yang ada, sehingga menggunakan aturan kombinasi 81. 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. 8 faktorial kita uraikan menjadi 8 dikali 7 faktorial, karena di bawah ada 7 faktorial, ini bisa kita sederhanakan, sehingga C81 sama dengan 8. NA, karena yang diharapkan terambilnya bola merah pada pengambilan yang pertama, maka kita menggunakan kombinasi 1 bola merah dari 5 bola merah yang ada, C51. 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial. 5 dikali 4 faktorial dibagi dengan 5 dikurangi 1, 4 ya. Jadi 4 faktorial dikali dengan 1. Nih, 1 faktorial sama dengan 1. Ini bisa disederhanakan, 4 faktorialnya kita coret, sehingga C51 sama dengan 5. Kemudian, B yang dipengaruhi A adalah kejadian terambilnya bola merah pada pengambilan yang kedua setelah bola merah pada pengambilan pertama tidak dikembalikan. Jumlah bola menjadi 7 karena 1 bola yang diambil tadi tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Jadi bola merahnya kita kurangi 1. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. NS sama dengan 1 bola dari 7 bola yang ada menggunakan aturan kombinasi C71. 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 7. Lalu NB yang dipengaruhi oleh A, pada pengambilan yang kedua diharapkan bola merah juga yang terambil, jadi 1 bola merah dari 4 bola merah yang ada, jadi C41.
4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 4. PA irisan B sama dengan PA dikali dengan PB yang dipengaruhi oleh A. PA irisan B sama dengan rumus PA, NA per NS, rumus PB yang dipengaruhi oleh A, NB yang dipengaruhi oleh A dibagi NS. NA 5, NS yang pertama 8. NB yang dipengaruhi oleh A 4, NS yang kedua 7. Ini 8 sama 4, ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Di 5 per, ini 2 dikali 7, hasilnya 14. Jadi, PA irisan B sama dengan 5 per 14. Contoh 3, dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dari mereka, dipilih secara acak 2 orang untuk mendapatkan 2 undian berhadiah. Dan setiap orang hanya berhak memperoleh 1 hadiah. Tentukan peluang dari kejadian jika kedua undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Jadi maksudnya, setelah pengundian pertama yang dimenangkan oleh 1 orang, lalu yang menang tadi tidak diikutkan lagi pada pengundian yang kedua. Sehingga jumlah pengundian yang kedua itu sudah berkurang. Maka dari itu, kejadian ini merupakan kejadian bersyarat karena kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Kemudian, kita misalkan bahwa A adalah kejadian menangnya ibu-ibu pada pengundian pertama. NS jumlah seluruh pengunjung. Ada 12 ibu-ibu dan 4 remaja. Jadi jumlah pengunjung ada 16. NA, karena yang diharapkan menangnya ibu-ibu, maka NA adalah jumlah ibu-ibu. Ada 12. Sedangkan B, yang dipengaruhi oleh A adalah kejadian menangnya ibu-ibu pada pengundian kedua dan ibu-ibu yang pemenang pertama tidak diikutkan lagi pada saat pengundian. Sehingga NS itu berkurang 1, jadi ada 15. NB yang dipengaruhi oleh A, jumlah ibu-ibu juga berkurang 1 karena 1 sudah menang pada pengundian pertama. Di 12 dikurang 1, hasilnya 11. PA irisan B sama dengan PA dikali dengan PB yang dipengaruhi oleh A. Rumus PA, NA per NS, rumus PB yang dipengaruhi oleh A, NB yang dipengaruhi oleh A per NS. NA 12, NS yang pertama 16, NB yang dipengaruhi oleh A 11, NS yang kedua 15. 12 sama 16 ini bisa kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Lalu 3 sama 15 ini juga sama-sama bisa dibagi 3. Jadi PA irisan B sama dengan 11 per ini 4 dikali 5, hasilnya 20. PA irisan B sama dengan 11 per 20. Demikian video kita kali ini tentang peluang kejadian bersyarat. Ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, 2M Matematika menyenangkan.